Karma sebut Rafale Indonesia terkutuk, giliran Malaysia ketiban sial kekurangan anggaran pertahanan. Indonesia membeli 42 unit Rafale yang pasti membuat Malaysia minder. Karena sebelum Indonesia, Malaysia juga berminat membeli Rafale. Tapi sayang, Rafale lepas dari genggaman Malaysia dan malah mendarat ke Indonesia. Media Malaysia Defense Security Asia sampai menyebut Dassault Aviation bangkrut jualan di negaranya. Sebelumnya, pembuat pesawat tempur Rafale Dassault Aviation sempat berkemah di Malaysia selama beberapa tahun dalam upaya menarik perhatian pemerintah untuk membeli Rafale untuk Royal Malaysian Air Force. Namun kerja keras dan pengeluaran besar Dassault Aviation di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia tetap diam sampai sekarang. Admin merasa kantor perwakilan penjualan Dassault Aviation di Malaysia juga sudah tutup karena misi mereka di negara ini gagal. Begitulah lapor Defense Security Asia. Karena gulung tikar di Malaysia, akhirnya Dassault Aviation cari pasar lain. Mereka menawarkan Rafale ke Mesir, Uni Emirat Arab, India, hingga Indonesia. Tapi negara di dunia saat itu belum mau membeli Rafale. Karena tidak laku-laku inilah, Malaysia mencap Rafale jet tempur tersumpah alias terkutuk. Namun pencapaian penjualan 236 pesawat Rafale yang sempat dianggap sebagai pesawat terkutuk ini sempat menjadi kesuksesan bagi Dassault yang awalnya khawatir dengan lesunya Rafale di pasar pesawat internasional sebelum kini semakin diterima. Begitulah ujar Defense Security Asia. Indonesia sendiri membeli Rafale paket komplit seharga 116 triliun rupiah. Indonesia benar-benar membayar tunai untuk Rafale. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dassault Aviation di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Ketua dan CEO Dassault Aviation Eric Treppier dan Wakil Marsikal Udara Yusuf Jomhari, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, menandatangani kontrak akuisisi 42 pesawat Rafale generasi terbaru oleh Indonesia pada upacara yang diadakan hari ini di Jakarta. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi turnir lengkap dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Kemampuan Omnirol Rafale yang unik akan memberi Indonesia alat untuk kedaulatan dan kemandirian operasional, memperkuat perannya sebagai kekuatan regional utama. Industri Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian industri yang substansial, tidak hanya di sektor penerbangan, tapi juga di semua bidang kerjasama utama lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda yang dikuasai oleh Dassault Aviation dan mitra industrinya, Safran Aircraft Engine and Thales. Begitulah ujar DassaultAviation.com. Rafale tentunya akan membawa kemampuan baru bagi Indonesia. Selama ini Indonesia kekurangan jet tempur air superiority, sehingga patut dan sebuah keharusan Indonesia membeli jet tempur sekelas Rafale. India yang sudah merasakan lebih dulu manfaat Rafale mengakui jika ia adalah jet tempur tangguh. Salah satu pilot tempur Rafale Angkatan Udara India yakni Shivani Singh, seorang perempuan tangguh, menjelaskan bagaimana rasanya menunggangi penempur buatan Prancis ini. Keuletan teknis mengharuskan saya bekerja keras, saya telah dilatih seperti rekan pilot laki-laki. Begitulah ujar Singh. Kemudian salah satu kemampuan Rafale yang paling berbahaya ialah kemampuan memuat bom sebanyak 1 ton. Kemudian Rafale bisa menembak target tepat sasaran tanpa meleset sedikit pun. Versi modern ini akan memungkinkan pilot untuk menembakkan bom yang jauh lebih besar pada koordinat GPS. Pilot harus memasukkan koordinat GPS target sebelum atau selama penerbangan dan akan dapat menembak dalam radius 50 km. Sistem ini tidak asing bagi Rafale, tapi akan lebih efisien karena dapat membawa bom hingga 1 ton. Sementara itu Malaysia sebetulnya ingin meniru langkah Indonesia membeli Rafale. Seakan ketiban karma, apalah cur, mereka tak punya duit untuk menjalankan program pertahanan yang menelan biaya besar. Selama lebih dari 1 dekade dia menggoda beberapa pesawat untuk mengganti pesawat tempur RAC MiG-29 yang sekarang sudah pensiun dengan 18 pesawat tempur baru. Tapi proses ini tidak menghasilkan apa-apa. Pada Juni 2021, dia memulai tender untuk 18 jet untuk memenuhi persyaratan pesawat tempur ringan latih baru. Ini adalah bagian dari rencana kemampuan 55 Angkatan Udara yang dikeluarkan pada tahun 2018, yang menguraikan tujuannya untuk mencapai struktur kekuatan yang diinginkan pada tahun 2055. Begitulah paparan flight global baru-baru ini.
Bersyukurlah Indonesia masih bisa beli Rafale paket komplit karena Malaysia kembang kempis, tidak bisa memodernisasi jet tempurnya. Media Malaysia ungkap negaranya butuh pesawat MPA macan CN235 Indonesia. Usaha bertahan dari ancaman asing. Tak berbeda dengan Indonesia, Malaysia juga merupakan negara maritim dengan bentang laut yang juga luas. Dengan itu maka wajar jika Malaysia ingin memiliki pesawat MPA atau Maritime Patrol Aircraft. Malaysia memandang jika negaranya butuh pesawat MPA itu untuk mengawasi perairan di negaranya. Negara macan CN235 buatan Indonesia. Kuala Lumpur sendiri tak menampik jika Malaysia memang ingin memiliki pesawat CN235. Media Malaysia Defense Security Asia menyebut jika Kuala Lumpur mengharapkan apabila CN235 buatan PT DI ikut andil dalam tender kebutuhan MPA. Perusahaan lain yang diharapkan mengikuti tender Kementerian Pertahanan antara lain Leonardo yang diharapkan menawarkan ATR-72 MPA dan PTDI dari Indonesia dengan pesawat CN235 MPA. Begitulah tulisnya. Memiliki pesawat MPA macam CN235 tentunya akan membantu Malaysia dalam mengawasi luasnya laut di negaranya. Media Malaysia menyebut jika kehadiran pesawat MPA ini akan memainkan peranan penting bagi negaranya. Apalagi, pesawat MPA itu memiliki kemampuan anti-submarine warfare atau ASW yang mantap. Pas sekali, pesawat CN235 buatan Indonesia juga memiliki kemampuan anti-submarine warfare yang sesuai kebutuhan Malaysia. Sebagaimana dikutip dari Indonesia Aerospace menyebut jika ada 5 misi yang sanggup diemban CN235, yaitu bisa melakukan misi pencarian dan penyelamatan, pengawasan zona ekonomi eksklusif, sebagai pesawat MPA kemampuan yang dimiliki CN235, juga mendukung pengawasan CEE, pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut. Ternyata pesawat CN235 karya anak bangsa ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan dan pengontrolan terhadap pencemaran laut, pengawasan dan keamanan laut. Pesawat CN235 buatan Indonesia itu bisa juga dipakai untuk melakukan pengawasan dan keamanan laut, misi anti-surface warfare and anti-submarine warfare. Terakhir, dikatakan jika pesawat CN235 memiliki kemampuan berupa anti-submarine dan anti-surface warfare. Jelas pesawat ini buatan Indonesia, memenuhi kriteria yang dibutuhkan Malaysia. Panglima RMN Laksmana Pertama Muhammad Razif Tahir juga menyebut jika dirinya mendambakan kehadiran pesawat MPA. Kehadiran pesawat MPA di Angkatan Bersenjata Malaysia juga dapat meningkatkan efektivitas operasional National Submarine Force melalui pelaksanaan latihan bersama, di mana kedua aset, kapal selam dan pesawat MPA dapat memenamkan diri dalam taktik, operasi, dan kemampuan masing-masing. Yang paling kami khawatirkan adalah pesawat MPA atau ASW di daerah perairan dangkal. Itu menjadi perhatian kami karena berbahaya dan pesawat jenis ini belum dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Malaysia. Begitulah ujar Razif Tahir. Pesawat ini mampu meningkatkan kemampuan Angkatan Laut melalui pelatihan bersama. Jadi itu salah satu tantangan dalam kasus ini. Namun dikatakan jika hingga saat ini masih belum diputuskan soal pesawat MPA untuk Malaysia tersebut. Sejak tender MPA berakhir pada 3 Desember belum ada perkembangan lebih lanjut. Apakah tender dilanjutkan atau ditunda selama negara menyelesaikan masalah pandemi COVID-19? Adanya pesawat MPA dirasa penting bagi Malaysia, mengingat Laut Cina Selatan yang terus memanas. Masih panasnya kondisi di Laut Cina Selatan akibat Beijing yang masih mengklaim secara sepihak soal wilayah tersebut.